Presiden Joe Biden membantah tudingan yang menyebut Amerika Serikat secara diam-diam mendorong Israel untuk menunda serangan darat di jalur Gaza. Demikian disampaikan Joe Biden dalam konferensi persnya di Gedung Putih pada Rabu 25 Oktober. Joe Biden mengklaim tidak meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menunda invasi ke jalur Gaza. Sebaliknya, ia justru merekomendasikan Israel untuk menjajaki setiap peluang yang ada untuk memprioritaskan pembebasan tawanan yang ditahan oleh militan Hamas di jalur Gaza. Meski demikian, ia tidak menuntut Israel untuk melakukan saran itu. Dilaporkan keputusan menunda invasi karena keraguan Netanyahu terhadap strategi yang diusulkan oleh para pemimpin militernya. Media Amerika Serikat mengatakan bahwa Biden juga memperingatkan Israel untuk tidak berburu-buru melakukan invasi. Upaya itu dilakukan agar Amerika Serikat memiliki waktu cukup untuk memberikan dukungan tambahan terhadap pasukan pertahanan Israel. Diketahui Kementerian Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas menyebut bahwa lebih dari 6.500 warga Palestina telah tewas dalam serangan udara Israel di jalur Gaza. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Namun Joe Biden meragukan jumlah korban sipil yang disampaikan pihak Hamas di Gaza tersebut. Hancur, kena mortir, bahaya. Hancur. TNI membantah kabar adanya serangan Israel yang menyasar markas pasukan PBB Indonesia di Lebanon. Kemenlu juga memastikan anggota kontingen Indonesia untuk pasukan perdamaian PBB di Lebanon aman. Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono menjelaskan duduk perkara pangkalan pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Julius mengatakan bahwa kabar serangan mortir Israel ke markas TNI di Lebanon tidaklah benar. Menurutnya itu hanyalah suar yang diluncurkan oleh pasukan lain. Roket flare, kata Julius, untuk memberikan penerangan pada malam hari dari pihak lawan untuk mengukur jarak kemampuan aktivitas di area tersebut. Terlebih, kata Julius, TNI tidak berkoordinasi dengan pihak UNIFIL maupun Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI selama perang konflik Hamas-Israel meningkat. Adapun penjelasan ini disampaikan Kapus Pen TNI setelah beredar narasi di media sosial yang menyebut pangkalan pasukan perdamaian TNI di Lebanon terkena mortir dari Israel. Bahkan dalam unggahan yang beredar, disebutkan mortir mengenai Sudirman Camp yang menjadi lokasi pasukan perdamaian PBB dari Indonesia bermarkas. Rekaman ini beredar ketika perang melebar antara IDF dan kelompok bersenjata Hizbullah di Lebanon. Pasukan Amerika Serikat melakukan serangan balasan ke fasilitas Iran di Suriah ketika perang Israel di Gaza memanas. Namun Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengklaim serangan ini tidak ada kaitannya dengan konflik Israel-Hamas. Serangan ini sebagai respon atas serangan pesawat tak berawak terhadap pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah beberapa pekan terakhir yang melukai 24 prajurit Amerika Serikat. Dilaporkan 2 jet tempur F-16 Amerika Serikat dikerahkan dalam serangan pada Jumat 27 Oktober pagi. Serangan presisi di Suriah mengenai area penyimpanan senjata dan amunisi yang terhubung dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran di Suriah. Austin mengklaim serangan pertahanan diri ini merupakan arahan langsung dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sementara itu, Pentagon menegaskan bahwa serangan balik di Timur Tengah ini tidak ada kaitannya dengan perang Israel dan Hamas di jalur Gaza. Austin juga menyangkal langkah ini sebagai pendekatan Amerika Serikat terhadap konflik Israel-Hamas. Ia mengatakan bahwa serangan ini sebagai bentuk membela diri dan melindungi personel Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Menhan AS pun mendesak entitas negara dan non-negara untuk tidak mengambil tindakan yang berpotensi meningkatkan konflik regional. Kepala Pentagon mengatakan AS tidak ingin konflik meluas, namun jika kelompok proksi Iran terus menyerang, maka Amerika Serikat tidak segan mengambil langkah tambahan untuk melindungi pasukannya. Diketahui pagar di perbatasan Israel dengan Gaza hancur setelah kelompok militan Hamas melakukan serangan mendadak ke Israel pada 7 Oktober lalu. Terbaru, pasukan pertahanan Israel dilaporkan sedang membangun kembali pagar pertahanan tersebut. Melansir The Jerusalem Post Jumat 27 Oktober, upaya membangun kembali pagar perbatasan ini ketika IDF bersiap melakukan serangan darat di Gaza. Para tentara Israel dilaporkan telah melakukan pembersihan ranjau. Kemudian IDF memasang sistem keamanan baru di sepanjang pagar. Media menyebut IDF perlu mengamankan perbatasan sebelum melancarkan operasi daratnya, sehingga pasukan di Gaza tidak hanya aman dari belakang.
Untuk membangun kembali 29 titik pagar yang dihancurkan Hamas ini menelan biaya $1 miliar. Tentara Israel memastikan bahwa semua sensor yang diperlukan dan peralatan lainnya sudah hampir selesai diperbaiki. Juru bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov sempat bungkam soal kunjungan Hamas ke Moskow. Peskov menyebut Hamas tidak memiliki agenda di Kremlin. Bahkan dia menyebut tidak ada komunikasi antara Hamas dengan Kremlin. Saat ditanya tentang kekhawatiran Moskow soal kunjungan Hamas, Peskov enggan memberikan komentar. Namun Peskov beda sikap setelah mendapat laporan bahwa perwakilan Hamas mengunjungi Moskow pada Jumat 27 Oktober. Peskov menganggap perlu untuk melanjutkan komunikasi dengan semua pihak yang terlibat konflik, termasuk juga berdialog dengan Palestina dan Israel. Adapun dalam kunjungan ini, delegasi Hamas diwakili oleh dua pemimpin senior sekaligus anggota biro politik kelompok tersebut, yakni Moussa Abu Marzouk dan Bassem Naim. Wakil Menteri Luar Negeri Mikhail Bogdanov mengatakan perwakilan Hamas berdiskusi dengan Kremlin tentang rencana pembebasan sandera di jalur Gaza. Kedua belah pihak juga membahas terkait isu yang berkaitan dengan evakuasi warga Rusia dan WNA lainnya di wilayah yang terkepung itu. Sementara itu, Kemlu Rusia kembali menegaskan sikap Kremlin terkait krisis Palestina. Ia mengatakan bahwa Moskow mendukung keputusan Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum yang merujuk pada pembentukan negara Palestina. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan menahan setidaknya 1.030 warga Palestina. Jumlah tersebut termasuk 670 diantaranya berafiliasi dengan kelompok militan Hamas. Kantor pers IDF menyebut ribuan orang Palestina itu ditahan sejak penggerebekan di tepi barat pada 7 Oktober lalu. Angka ini baru diungkap IDF setelah perang berkecamuk di Gaza sudah berjalan setidaknya 3 minggu. IDF mengklaim dalam sehari pada 26 Oktober saja pihaknya sudah menahan 36 orang, 17 diantaranya aktivis Hamas. Hal ini menandakan jumlah orang yang ditahan Israel jauh lebih besar dibandingkan angka tawanan yang disandera oleh Hamas di jalur Gaza. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengatakan sandera Israel yang ditahan Hamas setidaknya 229 orang. IDF mengaku memiliki informasi terkait sandera dan sudah memberitahu pihak keluarga sandera. IDF mengklaim ada 310 tentara Israel tewas sejak perang berkecamuk. Sementara itu, menurut data resmi terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 7.000 warga Palestina terbunuh. Selain itu, 18.500 lainnya menderita luka-luka. Di Israel, lebih dari 1.400 orang tewas dan sekitar 5.200 orang terluka. Angka korban tewas staf PBB di Gaza melonjak mencapai 57 orang pada Jumat 27 Oktober. Puluhan staf Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB terbunuh sejak eskalasi di Timur Tengah memanas 3 minggu lalu. Jumlah tersebut telah dikonfirmasi oleh Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini. Dia mendesak agar bantuan kemanusiaan terus diberikan kepada warga sipil di Gaza. Lazzarini menyerukan bangunan rumah sakit dan warga sipil harus dilindungi, sebab tidak mungkin memisahkan antara warga Palestina dengan Hamas. Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan belasungkawa atas tewasnya pegawai UNRWA dalam serangan udara Israel di Gaza. Sebelumnya, Lazzarini mengatakan bahwa peperangan Israel dengan Hamas saat ini membuat Gaza tercekik. Lazzarini menyebut hanya segelintir konvoi bantuan yang diizinkan masuk ke jalur Gaza. Situasi warga Palestina yang terkepung dan dibom semakin tidak terkendali. Menurut laporan terakhir, di Israel lebih dari 1.400 orang telah terbunuh dalam konflik ini dan lebih dari 5.200 orang lainnya terluka. Lebih dari 7.000 warga Palestina telah kehilangan nyawa mereka dan hampir 18.500 orang terluka dalam serangan Israel di jalur Gaza.
Rusia meyakini operasi darat Israel di jalur Gaza akan berlangsung meski saat ini masih ditunda. Perang darat itu diyakini akan memicu saling melakukan kekerasan beberapa tahun mendatang. Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev pada Jumat 27 Oktober. Medvedev memprediksi adanya konsekuensi buruk dan paling berdarah dari operasi darat Israel di jalur Gaza. Politisi itu meyakini bahwa Barat sudah bosan dengan masalah di Ukraina. Dengan demikian, Barat antusias beralih mendukung Israel. Ia kemudian menyinggung pernyataan Ketua DPR Amerika Serikat Mike Johnson yang menyebut dukungan untuk Tel Aviv sebagai prioritas utamanya. Diketahui delegasi Hamas mengunjungi Moskow pada Kamis 26 Oktober. Adapun salah satu anggota senior Hamas yang hadir dalam pembicaraan itu adalah Abu Marzouk. Dalam kunjungan itu pihaknya membicarakan soal pembebasan sandera asing. Selain sandera asing, Hamas juga menyinggung soal pembebasan warga negara Rusia yang masih mereka tahan. Kemudian, dalam pertemuan itu juga turut membahas mengenai evakuasi warga Rusia dan warga asing yang ada di wilayah Kantung Palestina. Kedutaan Besar Rusia di Israel mengecam tuduhan yang menyebut Moskow mendukung terorisme. Pernyataan ini muncul setelah delegasi Hamas mengunjungi Moskow pada Kamis 26 Oktober. Rusia mengutuk setiap kekerasan terhadap warga sipil dari pihak manapun. Dalam pernyataannya, Dubes Rusia di Israel itu menegaskan bahwa Rusia konsisten bahwa mengutuk keras penggunaan metode teroris, termasuk pembunuhan dan penyanderaan terhadap warga sipil. Rusia tidak menerima segala kekerasan dalam bentuk apapun terhadap warga sipil. Oleh karena itu, Rusia menganggap pihak yang menuding Moskow mendukung teroris sama dengan demikian memutarbalikkan serta mengikis pendekatan fundamentalnya tidak dapat diterima. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa perwakilan dari Gerakan Palestina Hamas mengunjungi Moskow. Delegasi Hamas bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov, yang juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden untuk Timur Tengah dan Suriah. Keduanya membahas pembebasan sandera dan evakuasi warga Rusia dari jalur Gaza. Israel mengecam keras kunjungan ini dan menuntut agar Moskow mengusir delegasi Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.